Gue masih inget banget kejadian itu. Sampai sekarang, tiap kali gue denger kata gunung, yang langsung kebayang di kepala tuh bukan pemandangan indah, tapi wajah pocong yang nongol di balik pohon pinus. Waktu itu gue dan 4 teman gue, Rama, Dito, Cika, sama Farhan, mutusin buat nanjak ke Gunung X. Gak usah gue sebut namanya, lo bakal ngerti kenapa nanti. Rencana awalnya sih cuma pengen cari udara segar, camping semalam di atas, terus turun besoknya. Tapi kenyataan kadang suka bercanda. Kami mulai nanjak siang-siang, sekitar jam 12. Jalur masih bersahabat waktu itu, cuaca juga cerah. Tapi sejak lewatin pos 2, hawa mulai beda. Angin dinginnya tuh nusuk, dan bau tanahnya aneh. Kayak bau tanah basah dicampur sesuatu yang gak bisa dijelasin. Asem, anyir, dan bikin enek. Gue pikir mungkin cuma perasaan doang. Tapi pas lihat ekspresi Cika yang mulai pucat dan jalan makin pelan, gue tahu gue gak sendiri. Lo ngerasa kayak diawasi gak sih? Bisik Cika pelan banget. Gue cuma ngangguk. Gak mau bikin panik. Tapi jujur, bulu kuduk gue dari tadi udah berdiri. Merinding tiap denger suara daun yang gerak sendiri, padahal nggak ada angin. Pas nyampe pos 3, langit udah mulai gelap. Kami sepakat buat buka tenda dulu di situ, istirahat sebelum lanjut summit dini hari. Tapi pas lagi masang tenda, Rama tiba-tiba bengong ke arah pohon besar di seberang jalur. Lo lihat itu nggak? Dia nunjuk pelan. Semua langsung nengok. Dan sumpah, di balik batang pohon gede itu, berdiri sesuatu. Putih, tinggi, diam, kayak mayat dibungkus kain kafan. Jangan bercanda, Ram, kata Farhan, berusaha ketawa. Tapi suaranya gemeter. Itu bukan bercanda, bisik Dito. Itu pocong. Dan detik itu juga, makhluk itu geser. Nggak jalan, tapi geser. Ngambang pelan ke arah kita. Gue nggak bisa gerak. Badan kaku. Jantung deg-degan kayak dikejar setan. Dan sialnya, mungkin emang iya. Makhluk itu, si pocong makin dekat. Jaraknya tinggal sekitar 5 meter dari tempat kami berdiri. Kain kafannya kotor, kayak udah berbulan-bulan dikubur. Tapi yang paling bikin gue nyaris pipis di celana adalah matanya. Bolong, hitam, tapi kayak ngeliat langsung ke dalam jiwa lo. Cika langsung duduk, nutup muka pakai jaket. Rama ngucap doa keras-keras. Dito udah megang senter, tapi tangannya gemeter parah. Farhan, yang paling senior dalam hal pendakian, berdiri di depan kami, kayak mau ngelindungin. Jangan ada yang ngomong. Jangan ada yang lari, kata dia pelan, hampir berbisik. Tapi saat itu, dari belakang tenda, terdengar suara-suara yang benar-benar nggak masuk akal. Suara tawa, cekikikan, pelan, serak, kayak suara manusia yang udah lama nggak makan. Kih, 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 kih. Langsung gue noleh. Dan gue ngeliat ada satu lagi. Pocong kedua. Di belakang tenda kami. Ngintip dari balik semak. Matanya juga bolong. Tapi bibirnya tersenyum. Senyum yang bikin kepala gue pusing seketika. Senyum kematian. Senter di tangan Dito tiba-tiba mati. Suasana langsung gelap. Cuma remang-remang dari sinar bulan yang bikin bayangan dua pocong itu makin nyata. Farhan langsung ambil tindakan. Masuk tenda. Semua. Sekarang. Kita lari masuk tenda. Nggak mikir logika. Nggak mikir sempit atau enggak. Pokoknya asal selamat. Begitu semua udah di dalam, Farhan nutup resleting tenda. Di dalam gelap. Sunyi. Cuma suara napas ngos-ngosan kami yang kedengeran. Gue ngintip dari celah tenda.
Pocong pertama masih berdiri di depan, nggak gerak. Tapi yang kedua, hilang. Gue mau turun aja besok pagi, bisik Cika. Suaranya gemetar. Air matanya udah turun dari tadi. Farhan cuma ngangguk. Kalau kita selamat malam ini. Dan pas dia ngomong begitu, tenda goncang. Kencang. Kayak ada yang mukulin dari luar. Terus, suara cekikikan itu balik lagi. Tapi sekarang dekat banget. Kayak persis di luar tenda. Kih, balikin. Balikin? Apa maksudnya? Gue ngeliat Rama. Muka dia pucat. Tangan masuk ke tas carrier-nya. Lalu, dia ngeluarin sesuatu. Sebuah batu kecil warna hitam. Bentuknya aneh, kayak pernah dijadikan jimat. Gue nemu ini di jalur tadi. Di dekat akar pohon, kata dia pelan. Farhan langsung marah, tapi suaranya ditahan. Lo gila? Itu bisa jadi peninggalan. Lo bawa pulang sesuatu dari jalur? Rama cuma bisa nutup mulut, panik. Dan di luar tenda, suara itu makin keras. Balikin. Tenda goyang terus. Bener-bener kayak diterpa angin topan, padahal nggak ada angin sedikit pun malam itu. Suara cekikikan berubah jadi teriakan marah, cempreng, serak, dan bikin kepala kayak mau pecah. Balikin. Rama ketakutan banget. Dia pegang batu itu erat-erat, tapi tangannya gemeter kayak orang kedinginan. Gue, Dito, Cika, dan Farhan cuma bisa diam. Napas kami berat, dan di dalam tenda itu, udara kayak berhenti. Pengap, panas, tapi juga dingin. Kayak dunia lain lagi numpang lewat. Farhan langsung ambil alih. Rama, lo harus taruh batu itu di tempat lo nemu. Sekarang. Tapi, gue nggak inget tepatnya di mana. Jawab Rama, pelan banget. Brak. Tenda goyang keras lagi, kali ini kayak ditarik dari satu sisi. Gue hampir kelempar ke dinding tenda. Cika langsung nangis kejer. Dito udah duduk sambil ngelafal doa, entah dari kitab suci atau ngarang, yang penting ngusir setan. Farhan buka senter kecil yang masih nyala, satu-satunya sumber cahaya kami. Terus dia ambil keputusan gila. Kita harus keluar. Sekarang, taruh batu ini di tanah. Di mana aja. Minta maaf. Kalau enggak, kita bisa enggak pulang. Kami saling pandang. Mau enggak mau ya harus. Dengan senter kecil dan doa di mulut, kami keluar dari tenda. Dan, enggak ada satupun dari kami yang siap dengan apa yang kami lihat di luar. Puluhan pocong. Berdiri diam. Di antara pepohonan, di jalur, di semak, di belakang batu, di kiri kanan kami, ada yang melayang, ada yang berdiri bengkok, ada yang kepala miring kayak habis digantung. Semuanya menghadap kami. Langit mendadak kelam. Kabut turun cepet banget, dan aroma busuk nyebar kemana-mana. Bau amis, anyir, campur belatung. Gue hampir muntah. Tapi nggak sempet, karena tiba-tiba salah satu pocong, yang berdiri paling dekat, meloncat ke arah Rama. Rama jerit, jatuh ke tanah. Batu di tangannya terlempar. Semuanya terjadi cepat. Farhan teriak, taruh di tanah. Sekarang. Gue buru-buru ambil batu itu, dan naruh di tanah. Tapi sebelum bisa ngelakuin apa-apa, suara itu muncul lagi. Pelan. Ngebisikin telinga. Maaf kan. Batu itu langsung pecah. Pecahan kecilnya nyebar, dan kabut tebal itu perlahan mundur. Pocong-pocong itu satu persatu hilang. Kayak ditelan bumi. Kami semua cuma bisa berdiri, terdiam. Badan lemas. Nafas ngos-ngosan.
Dan malam itu, kami ngerasa kayak barusan dikasih kesempatan hidup kedua. Farhan akhirnya ngomong dengan suara berat, "Jangan pernah bawa pulang apapun dari gunung, termasuk rasa penasaran." Besok paginya, suasana gunung kembali normal. Matahari terbit cantik, suara burung nyanyi, kabut tipis menyelimuti pepohonan, kayak kejadian semalam cuma mimpi buruk. Tapi kami semua tahu, itu bukan mimpi. Tanpa sarapan, tanpa banyak omong, kami buru-buru bersihin tenda dan turun secepat-cepatnya. Rama masih pucat, Cika matanya bengkak karena nangis semalaman, dan Dito dari tadi komat kamit nggak berhenti. Gue cuma bisa jalan sambil terus nengok ke belakang. Perasaan diawasi belum hilang. Pas hampir sampai base camp, kita ketemu satu rombongan pendaki yang baru naik. Mereka ngelihat kami heran, mungkin karena muka kami kusut semua, kayak baru pulang dari neraka. Salah satu dari mereka nyapa, "Bang, gimana jalur ke atas?" Farhan cuma jawab singkat, "Hati-hati, jangan ambil apapun dari tanah." Dan kita lanjut jalan. Tapi, waktu sampai di warung dekat base camp buat istirahat, ada satu hal yang bikin darah gue beku lagi. Di meja tempat kami duduk, ada batu kecil warna hitam. Batu yang sama kayak yang dibawa Rama semalam. Rama langsung mundur. Gue nggak bawa apa-apa lagi. Sumpah. Farhan ngeliat ke gue, matanya tajam. "Lo ada yang naro ini?" Gue geleng. Dito cuma duduk bengong. Dan Cika, dengan suara pelan banget bilang, "Batu itu tadi ada di kantong sleeping bag gue." Gue ngerasa mual, merinding dari ujung kaki sampai kepala. Farhan ambil batu itu pakai daun, terus dilempar jauh ke semak-semak. Tapi rasanya sia-sia. Karena malam itu, pas kami semua udah pulang ke rumah masing-masing, gue mimpi. Dalam mimpi itu, gue ada di hutan lagi, berdiri sendiri, gelap, kabut tebal, dan dari balik pepohonan, ada pocong, senyum, jalan pelan ke arah gue. Tapi yang paling serem, dia ngomong, "Belum selesai."